Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung Dwi Pramono di channel Tukang Program. Nah, kita mengulang mengenai input if, elif, dan else. Tapi kali ini kita menggunakan dua kali sintak atau dua kali input. Jadi yang pertama kita mau membuat mengenai syarat umur masuk ke sekolah dasar. Jadi kita bikin dulu syarat penerimaan SD berdasarkan umur. Oke. Nah, ini kita bikin variabel dulu, variabel umur sama dengan kita bikin inputnya integer input, masukkan umur anak, kemudian kita bikin untuk if-nya, if umur sama dengan if umur lebih kurang dari 7 atau kurang dari 7, printnya anak belum bisa diterima di SD. Nah, else-nya kita bikin print anak bisa masuk SD. Nah, seperti ini. Kita coba dulu. Kita coba dulu masukkan umur anak, kita masukkan umur 9 8. Salah, kita inputkan di sini umur 8. Nah, anak sudah bisa masuk SD. Oke, sekarang kita bikin yang selanjutnya, kita bikin untuk grade nilai berdasarkan program grade nilai berdasarkan nilai. Jadi program penentuan grade berdasarkan nilai. Kita bikin dulu. Jadi ini syaratnya dulu. Ini syarat umur di atas 7 tahun. Di atas atau sama dengan 7 tahun. Ini kita bikin grade-nya, grade A itu 90 sampai 100. Untuk grade B
itu 75 sampai 89. Grade C itu kita bikin 60 sampai 74. Grade D itu nilai 1 sampai 59. Jadi tidak ada nilai 0. Makanya kita buatkan validasinya dulu. Jadi kita bikin variabel dulu, variabel nilai sama dengan input integer input, masukkan nilai 1 sampai 100. Oke. Nah, ini kita bikin if untuk validasinya dulu ya. Jadi nilai di bawah 1 atau nilai di atas 100, dia perintah printnya print nilai yang dimasukkan tidak valid, masukkan nilai 1 sampai 100. Masukkan nilai 1 sampai 100. Jadi fungsi if yang pertama ini itu kita untuk menyaring, jadi nilainya tidak bisa 0 ataupun tidak bisa di atas 100. Di fungsi if yang pertama itu. Dan kita bikin elif nilai di atas sama dengan 90 ya. 90 itu masuk kategori grade A. Print grade nilai sama dengan A. Oke, kita bikin lanjutnya elif nilai berarti 79 lebih besar sama dengan 75, maka dia print grade nilai kategorinya B. Elif lagi nilai sama dengan 6 lebih besar sama dengan 60 itu print dia masuk kategori grade C, nilai sama dengan C. Nah, elif yang terakhir, bukan elif, ini yang terakhir tuh else, jadi tidak, nilainya tidak memenuhi yang dari atas, di atas
Itu kita print. Ini masuk ke grid, nilai sama dengan D. Jadi ini untuk fungsi if pertama, ini untuk validasi nilai yang diinput sudah sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah, dan yang kedua elifnya, dia akan mengkoreksi, dia akan melihat berapa yang diinput. Oke, kita coba run. Sebentar, simulcon. Oke, kita coba run. Nah, masukkan umur anak ada 8. Nah, anak udah bisa masuk sekolah dasar. Masukkan nilai grade-nya. Untuk menentukan nilai grade-nya, kita bikin 9. Nah, grade nilainya ada lebih. Nah, karena dia di bawahnya ini tapi di atasnya 75, maka dia meskipun dia bisa masuk ke grade ini juga kan, tapi ini ada else if. Jadi ketika yang pertama ini udah divalidasi, ternyata tidak ada nilai yang kurang dari 1 atau lebih dari 100, kemudian dia mengkoreksi lagi, dia ternyata di bawah nilai yang diinput, di bawah 90. Nah, ketika else if nya ini masuk ke kategori ini, di atas 75, maka dia akan langsung print. Untuk yang di bawahnya dia akan berhenti, tidak akan tereksekusi, di stop di nilai grade B. Jadi seperti itu untuk yang menentukan nilai grade-nya ini. Dan ada perintah juga untuk validasi. Fungsi validasi ini penting karena supaya yang diinput tidak asal angka lebih dari 100. Nah, mungkin kita contohkan lagi. Nah, umur anak ada 7. Ya. Anak bisa masuk SD, kita inputkan angka yang asal di atas 100. Nah, anggapnya 1 dan 3. Nah, maka yang dieksekusi adalah if yang pertama kali, karena nilainya di bawah 1 dan nilai di atas 100 itu tidak, dia akan langsung memprint ini, dan eksekusi untuk yang di bawahnya tidak akan tereksekusi, dan hanya stop sampai di ini, karena syarat yang pertama, if yang pertama itu tidak terpenuhi. Oke, jadi sekian untuk program input if, elif, dan else yang mengenai penerimaan sekolah dasar. Mungkin selanjutnya kita akan menuju ke ini, for sama while ya. Oke. Kita lanjutkan untuk mengenai yang for dan while. Oke, jadi kita belajar tentang for dan while. For itu untuk pengulangan for, sama pengulangan while itu sebenarnya hampir sama, cuman berbeda sintaknya aja. Jadi kita coba yang pengulangan for ya, menampilkan
angka 1 sampai 5 menggunakan for ya. Oke, kita standar jelas ya. Kita print, kita coba langsung tanpa inputnya, kita langsung pengulangan for. Oke. Nah, jadi sintaksnya seperti ini, for i in range 1 sampai berapa? 1 sampai kita coba 1 sampai 6 ya. Kemudian kita printnya print i. Oke, nah coba, nah ini pengulangan menggunakan for. Jadi kita startnya di range 1 sampai 6, 1 sampai 6, 1 sampai 5. Yang ini kan di sini kita masukkan 1 sampai 6 ini. Nah, tapi yang di print itu 1 sampai 5, karena 6 tidak termasuk, karena 6 itu termasuk batasan atasnya. Jadi untuk yang menggunakan for. Nah, dan kita coba lagi yang menggunakan while. Jadi perintahnya while. Oke, perintahnya akan seperti ini. Kita i sama dengan 1. Nah, kita hapus saja. While i ketika i masih di bawah atau sama dengan 5, nah dia print i. Nah, di sini kita tambahkan i itu plus sama dengan 1. Ini fungsinya untuk dia mengkoreksi aja. Oke, kita coba print. Nah, oh ya, yang for kita masih belum disable, jadi lanjut. Ini yang menggunakan for, ini yang pengulangan menggunakan while. Sebenarnya hampir sama, cuman berbeda sintak dan mungkin berbeda peruntukannya nanti ya. Nah, sekarang kita coba yang menggunakan kita yang menggunakan yang versi input ya, yang menggunakan yang versi input. Jadi versi input ya. Jadi seperti ini, seperti biasa n ya, kita ganti variabel ya, n sama dengan integer input masukkan angka. Kemudian untuk range-nya itu di sini print, kita tetap menggunakan print e-nya,
cuman di sini kita tambahkan n plus 1. Jadi dia akan berhenti di sampai angka yang kita input. Contoh, ini 1 sampai input yang kita input ini berapa angkanya, nanti plus 1, dia sebelum yang versi yang stopnya itu dia akan berhenti. Ini kita disable aja biar tidak terlalu banyak ini. Nah, kita disable. Oke, kita coba print. Sebentar. Oh, kurang. Oke, masukkan angkanya. Kita mau sampai angka 6 contoh, berarti dia harusnya berhenti di sampai angka 6. Karena di angka 7 dia sudah stop, kan n nya 6 plus 1, dia berhentinya di angka 6. Oke, seperti itu. Ini untuk pengulangan menggunakan for, tapi yang versi input, jadi yang kita input n. Ini untuk yang for. Kemudian untuk yang while, untuk yang while seperti ini. Sebentar, hapus dulu. Menggunakan while versi input. Jadi untuk yang versi inputnya, nah dia jadinya seperti ini. Jadinya dia itu inputnya tetap ini, kita while n ini dengan 10. Kita coba angka 10 ya. Jadi dia berhenti di, kita startnya dimulai angka berapa. Itu untuk yang versi yang while. Di print n, nah, dan n plus sampai dengan 1, jadi di plus 1. Ini yang untuk versi yang while input ya. Oke, kita coba print dulu. Oke, ini yang versi input for, kita masukkan angkanya, kita masukkan angka 8, dia harusnya stop di angka 8. Kemudian untuk yang pengulangan menggunakan while versi input itu kita mau ini mulai startnya dari berapa. Contoh kita startnya mulai dari angka 4. Oke, start startnya mulai dari angka 4, jam 4, 5, 6 sampai 7 sampai 10. Jadi n nya dia mulai 4 sampai 10. Nah, itu untuk yang versi while versi inputnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk yang versi untuk yang for dan while, penjelasan for dan while. Kemudian mungkin kita akan selanjutnya akan membuat contoh yang barusan, yang kemarin kita upload itu list, tapi ini lebih banyak yang akan kita eksekusi. Jadi untuk next saya prepare dulu. Oke.
lanjutkan mengenai yang list ya. Kemudian kita akan mencoba membuat seolah-olah ibu membeli sayuran di pasar. Jadi seperti ini. Print dulu, kita siapkan dulu untuk ya. Jadi statusnya itu ibu status yang A itu ibu membeli 6 jenis sayuran. Oke. Kita bikin variabelnya sayuran yang dibeli ibu di awal, jumlah 6 jenis ya. Sayuran sama dengan kita bikin bayam, kemudian kangkung, kemudian ada lagi kol, kemudian ada lagi sawi, ada lagi buncis, yang terakhir ibu membeli timun. Oke. Nah, print kita tambahkan ya, sayuran yang dibeli ibu, sayuran awal yang dibeli ibu. Oke, kita ini kita tambahkan sayurannya. Oke, jadi ibu membeli 6 jenis sayuran, ada bayam, kangkung, kol, sawi, kemudian buncis, kemudian ada timun. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba print dulu. Nah, sayuran yang dibeli ibu, sayuran awal yang dibeli ibu itu ada bayam, kangkung, kol, sawi, buncis, dan timun. Oke, itu sayuran yang awal dibeli oleh ibu. Sekarang di tengah perjalanan, dalam perjalanan ibu menambahkan sayuran, membeli sayuran lagi, itu sayuran terong dan wortel. Di dalam perjalanan ibu membeli sayuran, membeli terong dan wortel. Oke, jadi kita pergunakan yang append, sayuran dot append. Nah, ini sayuran apa yang mau kita tambahkan awal tadi? Terong. Oke. Kemudian
ibu juga menambahkan wortel. Jadi sayuran wortel. Printnya sayuran yang dibeli ibu di awal dibeli ibu di perjalanan. Nah, di perjalanan saja. Kita print sayuran. Oke. Jadi ibu menambahkan terong dan wortel. Menambahkan terong dan wortel. Belajar. Oke. Yang awal ini bayam, buncis. Nah, ibu menambahkan terong dan wortel di belanjaan. Jadi kol, sawi, buncis, timun. Yang awalnya sampai di timun, yang ini ya, yang awal. Sekarang ibu menambahkan terong dan wortel. Oke. Itu untuk ibu menambahkan terong dan wortel. Nah, sekarang ibu ibu mengganti sayuran pertama dengan brokoli. Ya. Jadi ibu mengganti sayuran pertama dengan brokoli. Sayuran pertama itu apa? Sayuran pertama itu bayam dengan indeks 0. Maka perintahnya seperti ini. Sayuran 0 sama dengan brokoli. Printnya ibu mengganti sayuran pertama dengan brokoli. Ini sayuran. Oke. Jadi printnya ibu mengganti sayuran brokoli. Nah, seharusnya nanti bayam ini itu akan berubah diganti menjadi brokoli. Tapi untuk yang terong dan wortel itu akan tetap ada karena sudah terlist di sini. Oke, kita coba print. Nah, jadi ibu mengganti sayuran pertama yang awalnya ini, ibu awal yang dibeli
Kemudian ibu menambahkan wortel dan terong dan wortel. Ini terong dan wortel tambahkan. Setelah itu ibu mengganti sayuran pertama dengan brokoli. Yang dimaksud pertama itu apa? Yang saya tulis di sini kan 0 ini indeks 0. Indeks 0 itu bayam. Jadi indeks 0 itu bayam. Jadi yang diganti ibu menjadi brokoli itu adalah bayam. Di brokoli, kangkung, terong dan wortel itu tetap masuk karena dia disintakkan 3 ini. Jadi udah ditambahkan di sini, jadi tetap masuk di sini. Jadi tidak cuma mengganti brokoli saja, tapi tetap menambahkan terong dan wortel. Oke, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yang D itu kita ibu kehilangan sayuran kelimanya. Nah, sayuran kelima. Oke, berarti kita tambahkan yang kemarin, kita hapus itu sayuran dot pop. Kelima itu apa? Di sayuran kelima ibu itu apa? Sayuran kelima itu di indeks berapa? Ini sayuran 1, 2, 3, 4, 5. Jadi indeks 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kita tuliskan di sini pop 4. Jadi kita menghapus indeks 4. Printnya ibu kehilangan sayuran ibu setelah kehilangan sayuran kelimanya. Sayuran tetap kita print belakangnya sayuran. Jadi ini cuma ini. Jadi sayuran yang dibawa ibu setelah kehilangan sayuran kelimanya. Nah, sayuran kelima itu apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Saya tuliskan di sini 4. Kenapa? Karena kita menghitungnya itu tetap bukan dari angka 1, tapi mulai dari indeks 0. Indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini kita tuliskan indeks 4. Oke, kita print. Nah, ini yang awal dibeli, kemudian menambahkan terong, kemudian ibu mengganti brokoli, bayam menjadi brokoli di sini. Nah, setelah itu ibu kehilangan sayuran kelimanya. Nah, sayuran yang dibawa ibu setelah kehilangan sayuran kelima, brokoli, kangkung, kol, sawi, timun. Kemudian apa yang tidak ada? Yang tidak ada itu adalah buncis, karena buncis di indeks 4 atau sayuran kelima yang dibawa ibu. Oke. Nah, selanjutnya kita yang kita pengen tahu sayuran nomor 2 dan 3 ibu.
yang dibawa atau dibeli ibu. Nah, ceritanya seperti ini. Langsung kita print, cuman kita printnya lebih spesifik. Sayuran nomor 2 dan 3. Sayuran nomor 2 dan 3. Milik ibu. Oke, kita print. Nah, sayuran pertama, sayuran indeks 1 dan indeks sayuran indeks 2. Nah, kenapa saya tuliskan di sini 1 dan 2? Karena yang ingin kita lihat itu sayuran nomor 2 sama 3. Nomor 2 sama 3 itu di indeks berapa? 1, 2, 3. Indeks 0, 1, 2. Jadi 0, 1 sama 2. Oke, kita print. Oke, sebentar. Sayuran indeks 2. Oh, sebentar, ini salah posisi. Seharusnya di sini. Oke. Ini kita tambahkan sini juga, tambahkan sini. Oke. Nah, oke, jadi ini sayurannya itu 2, 3. Sayuran nomor 2 dan 3 milik ibu itu kangkung dan kol. Nah, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ini 2, ini 3. Oke, tuh kemudian kita coba lagi. Kita buatnya nama-nama sayurannya, tampilkan nama sayuran dengan pengulangan for. Dengan pengulangan atau for. For loop ya. Oke, kita lanjut print ini semua sayuran yang semua nama sayuran yang dibeli ibu. Ini bawahnya kita kasih for item and sayuran.
print. Sebentar, print. Semua item DE. Oke, ini kita coba print. Ini semua nama sayuran yang dibeli ibu: brokoli, kangkung, kol, sawi, timun, terong, dan wortel. Itu nama sayuran yang terakhir setelah kehilangan di sini kehilangan buncis dan bayam diganti dengan brokoli, dan ibu kehilangan buncis di listnya ini. Itu untuk list yang terakhir. Oke. Nah, yang selanjutnya kita tampilkan panjang list. Panjang list sayuran. Maksudnya ini jumlah yang dibeli sama ibu. Jadi yang dibeli sama ibu. Kita coba jumlah sayuran yang yang ibu beli sekarang. Dan sayuran. Oke. Kita coba print berapa total yang sayuran yang ibu beli sekarang. Nah, jadi jumlah sayuran yang ibu beli sekarang itu jumlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari list yang di atasnya ini, itu kita bisa menghitung jumlah sayuran ini: brokoli, kangkung, kol, sawi, timun, terong, dan wortel. Oke, jadi itu contoh penggunaan list yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, penggunaan listnya seperti ini, fungsi-fungsinya nanti bisa diimplementasikan juga ke arah kasir. Jadi program kasir itu bisa menggunakan tambahan list. Nah, seperti itu. Mungkin untuk video sekarang cukup sampai di sini. Jadi kita ada 3 pembahasan untuk video ini. Yang pertama itu mengenai input, if, elif, dan else. Yang kedua mengenai for, while. Nah, for dan while. Nah, itu. Kemudian yang ketiga mengenai list. Jadi dalam satu video ini kita membuat 3 contoh dasar program untuk Python. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di next video. Tonton terus, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.